macam dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa aja ya? Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini ada ruang lingkup asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ruang lingkup asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daripada yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, menguraikan ruang lingkup asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Antara lain, yang pertama ada asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kualifikasi yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dalam persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Nah, yang kedua ada asas tidak mencampur adukan kewenangan. Seorang pejabat pemerintah memiliki kewenangan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan ini menentukan tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, dan adat istiadat maupun nilai-nilai lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menguraikan ruang lingkup asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara lain. Yang pertama, kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Yang kedua ada kepentingan individu dengan masyarakat. Terus ada kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kepentingan pemerintahan dengan warga masyarakat. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistem, dan yang terakhir kepentingan pria dan wanita. Yang ketiga ada asas berketidakpihakan. Asas berketidakpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat ada asas bertindak cermat. Asas kecermatan dimaksud dengan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau ketindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan dan tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan dan dilakukan.
Yang kelima ada asas larangan mencampur adukan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, atau tidak mencampur adukan kewenangan. Yang keenam ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang ketujuh ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir ada asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah teman-teman, gimana pembahasannya mengenai macam-macam dari asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik? Wah, banyak banget ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Nah teman-teman, jangan khawatir, kita bakalan ketemu lagi di video part ketiga yang akan membahas mengenai fungsi, kedudukan, dan juga tujuan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah sebelum sampai akhir, saya ingin memperingatkan teman-teman untuk jangan lupa men-share video ini agar ilmunya tidak selesai sampai di kamu. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta hukum.